Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga di hari ini kita dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran tematik tema 2 ya nak. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang ibu jelaskan di dalam video nanti dapat menjadi manfaat buat kamu. Baiklah anak ibu, doanya ibu pimpin ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah anak ibu, sudah siap untuk memulai pembelajaran kita? Baik anak ibu, simak dengan baik video ibu berikut ini ya. Nah, anak ibu, hari ini kita memasuki pembelajaran bahasa Indonesia dan SBDP ya. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari juga tentang kata tanya. Nah, kata tanya untuk mendapatkan informasi yang digunakan adalah kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kata tanya apa ini menunjukkan penjelasan mengenai satu hal atau benda. Kemudian di mana ini menunjukkan penjelasan tempat. Kemudian kata tanya kapan menunjukkan penjelasan waktu. Kemudian siapa ini menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian mengapa ini menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Sedangkan kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Sedangkan kata tanya berapa ini menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, inilah anak ibu kata tanya untuk mendapatkan sebuah informasi yang kita inginkan. Nah, anak ibu sekarang kamu baca teks berikut ya. Di sini ada teks bacaan pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang kita akan mendapatkan informasi dari teks tersebut dengan cara sebagai berikut ya nak. Nah, dengan cara menggunakan kata tanya ya. Kamu perhatikan tabel berikut ini ya. Yang digunakan adalah kata tanya apa, di mana, kemudian bagaimana, dan kapan. Ya, kamu bisa perhatikan kata tanya yang digunakan, kata tanya apa alat pernapasan ikan, kemudian di situ ada jawabnya, lalu di mana, ya, di mananya ada dua ini ya nak, di mana tempat hidup ikan, lalu di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan, kemudian bagaimana proses, ya, masuknya oksigen pada ikan. Kemudian yang terakhir itu pertanyaannya yang digunakan kata tanya kapan. Kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Nah, kamu bisa lihat di sini ada pertanyaannya. Kemudian ada jawaban yang tersedia dari bacaan teks. Nah, inilah cara kita menggunakan untuk mengetahui informasi dari sebuah teks yang ingin kita yang kita baca ya nak, maksud ibu. Baik, sekarang kita memasuki pembelajaran SBDP. Perhatikan pada gambar tersebut ya, ada beragam kesenian tarian ya nak, dari berbagai macam daerah. Inilah
tarian-tarian yang ditampilkan dari berbagai suku bangsa yang ada di negara kita. Nah, gambar di atas adalah beberapa tarian khas di Indonesia. Untuk mendukung tarian-tarian tersebut ya, ada yang digunakan yang dinamakan dengan properti ya Nak ya. Jadi hampir semua tarian di Nusantara ini menggunakan properti. Apa itu properti? Properti ini adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika untuk pertunjukan tarian ya. Jadi kita harus ada properti. Contohnya kalau kita nari di daerah kita ya Nak, Sumatera Utara itu nari tortor misalnya, itu properti yang kita gunakan adalah apa? Ulos ya Nak ya. Nah itu yang menunjukkan ciri khas dari daerah tersebut. Nah fungsi dari properti tari tadi adalah penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah untuk dipahami oleh penonton ya. Mudah dipahami ini berarti penontonnya tahu ini dari daerah mana, properti apa yang digunakan. Itu maksudnya ya Nak. Kemudian perlengkapan busana. Nah ini perlengkapan busana sangat penting ya Nak. Busana yang digunakan ini menarik agar penontonnya tidak merasa bosan dan tahu daerah apa yang ditarikan. Kemudian menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan ya. Jadi tarian itu ada karakter-karakter yang dibawakan oleh penari. Kemudian ada menambah keindahan dalam tarian. Keindahan dalam tarian ini gerakan-gerakannya ya Nak ya. Nah itu dia tadi. Kemudian warna-warna bajunya, ciri khas dari tarian-tarian tadi ya Nak ya. Nah inilah tadi fungsi-fungsi dari properti tarian. Nah kamu bisa lihat di sini jenis properti tarian ya. Ada yang berupa jenis senjata ya. Contohnya pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah dan sebagainya. Jadi properti jenis tarian senjata ini menunjukkan ciri khas dari tarian daerah tersebut. Ini biasanya tarian perang ya Nak ya. Pada zaman dahulu menunjukkan kekuatan bangsa kita. Kemudian jenis lainnya berupa ada topeng, piring, selendang, payung, lilin, dan tongkat. Nah biasanya kalau topeng ini biasa kita lihat dari daerah-daerah Jawa ya Nak ya. Kemudian tari piring, pernah lihat ya tari piring itu dari daerah mana Nak? Padang ya, Sumatera Barat. Kalau selendang ini banyak ya, dari Jawa ada, dari Sumatera ada ya. Contohnya tari Melayu itu menggunakan selendang, kemudian payung ya, tari lilin, tongkat ya, banyak lagi ya Nak ya properti yang digunakan dan ini adalah ciri dari sebuah daerah. Nah, perhatikan ini ada beberapa contoh gambar tarian yang menggunakan properti. Nah, lihat pada gambar yang pertama itu adalah tari topeng ya Nak. Perhatikan properti yang digunakannya adalah menggunakan topeng ya. Kemudian yang di atas itu adalah tari gambyong ya. Tari gambyong ini properti yang digunakan adalah selendang ya Nak ya. Nah, kemudian yang di bawah, nah ini dia tari piring dari Sumatera Barat. Ini mereka menggunakan properti piring ya. Lihat properti yang mereka gunakan. Nah inilah tadi keberagaman tarian-tarian yang ada di Indonesia dan properti-properti yang digunakan pada setiap tarian. Baiklah anak ibu, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi dapat kamu pahami dengan baik ya Nak. Kemudian kamu juga boleh mencatatkan apa yang sudah ibu jelaskan tadi ke dalam buku catatan kamu.
dicatat dengan rapi ya nak ya. Nah kemudian untuk tugas kamu kerjakan dengan baik ya. Nah anak ibu, demikian saja pembelajaran kita. Jangan lupa pakai masker kamu jika keluar rumah, cuci tangan dengan sabun, dan jauhi kerumunan. Nah baiklah anak ibu, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak ibu.